Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami, yang mana kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu Sofian Nisa Permadani dan saya sendiri Indah Purnamasari. Yang mana judul makalah kami yaitu Dasar Pembelajaran Bahasa dan Perbedaan Antara Pemerolehan dan Pembelajaran Bahasa. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian dan perbedaan antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Yang satu, kata bahasa dalam bahasa Indonesia semakna atau sama dengan kata lughat dalam bahasa Arab. Dan language dalam bahasa Inggris. Hingga kini bahasa didefinisikan dengan beragam pengertian. Sebagian mengatakan bahwa bahasa adalah perkataan yang diucapkan atau ditulis. Sebagian lainnya mengatakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia. Ada juga yang mendefinisikan bahasa hanya sebagai kumpulan kata-kata atau kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan. Yang kedua, istilah pemerolehan dipakai untuk padanan kata dalam bahasa Inggris, yaitu acquisition, yakni proses pemerolehan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural terhadap bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa. Yang ketiga, pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai aktivitas menyampaikan informasi dari pengajar kepada pelajar. Menurut Azhar 2011 menjelaskan bahwa pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Alat yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan, sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan dipandang sangat efektif untuk menyampaikan informasi sehingga siswa dapat memahami dengan baik. Yang keempat, perbedaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa adalah yang poin A, pemerolehan bahasa. Yang mana pemerolehan bahasa yaitu komunikasi terjadi secara ilmiah. Yang kedua, keberhasilan belajar bahasa bagi anak tidak mungkin dihindari. Yang ketiga, pembelajar tidak dapat menyebut aturan tata bahasa. Yang keempat, tidak diperkuat oleh pengajaran uraian tentang tata bahasa dan tidak ada koreksi. Poin B, tentang pembelajaran bahasa, yakni yang pertama, proses ini terjadi pada saat orang dewasa belajar bahasa kedua. Yang kedua, proses ini terjadi secara sadar dan terjadi secara internalisasi aturan tata bahasa. Yang ketiga, kemampuan yang dimiliki merupakan hasil dari pengajaran. Yang keempat, proses penguasaan bahasa tidak mungkin dihindari. Yang kelima, pembelajar memiliki rumusan-rumusan aturan tata bahasa. Jadi, pemerolehan bahasa adalah proses berlangsung terhadap anak-anak yang belajar menguasai bahasa pertama atau bahasa ibu. Sedangkan pembelajaran berkenaan dengan pemerolehan bahasa kedua, di mana bahasa diajarkan secara formal kepada anak. Poin B, teori psikologi. Kemampuan berpikir dan berbahasa merupakan ciri utama yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Karena memiliki keduanya, maka sering disebut manusia sebagai makhluk yang mulia dan makhluk sosial. Dengan pikirannya, manusia menjelajah ke setiap fenomena yang nampak bahkan yang tidak nampak. Dengan bahasanya, manusia berkomunikasi untuk bersosialisasi dan menyampaikan hasil pemikirannya. Teori mempunyai fungsi yaitu yang pertama, mendeskripsikan, menerangkan, menjelaskan tentang fakta. Yang poin B, meramalkan kejadian-kejadian yang akan terjadi berdasarkan teori yang sudah ada. Yang poin C, mengendalikan yaitu mencegah supaya
mencegah sesuatu supaya tidak terjadi dan mengusahakan supaya terjadi. Yang poin C adalah teori linguistik. Pembelajaran bahasa tidak terlepas dari apa yang dikemukakan pada linguis tentang bahasa. Pembelajaran bahasa tidak terlepas dari apa yang dikemukakan para linguis tentang bahasa. Orang yang beranggapan bahwa bahasa adalah sebagai fenomena yang bisa dipilah menjadi bagian-bagian secara terpisah, akan memberikan perhatian lebih besar kepada cara memahami pembagian masing-masing tersebut. Sementara orang yang beranggapan bahwa bahasa adalah terkait dengan budaya dan merupakan alat interaksi sosial akan menggunakan metodologi pembelajaran yang kental dan dengan strategi sosiolinguistik dan komunikatif. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan makalah dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.